Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Licking a Dog, I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Fanster dan Peri si Tinjak yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezeki kalian semakin lancar, amin. Dan bagi yang belum tahu cara daftar member seperti apa, itu sangat mudah. Mimin selalu sediain link tautan di setiap video untuk berlangganan menjadi member. Atau cek beranda channel ini. Nanti ada pilihan 5.000 atau 10.000. Kalian bebas pilih sesuai kemampuan kalian. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan dengan teknik tangan itu, Lin Xin membuat dirinya merasakan sesuatu yang belum pernah dirinya rasakan seumur hidup. Rasanya hidupnya sia-sia sebelum bertemu dengan Lin Xin. Lalu Lin Xin pun mengerti, jadi Li Yue sudah kabur. Yang tadi wanita bilang soal menangkapnya cuma supaya dirinya menyerahkan patung itu. Si wanita pun membenarkan hal itu. Dirinya salah, dirinya berani menipu Lin Xin dan meminta Lin Xin untuk menghukumnya lagi. Dalam pikiran Lin Xin, meskipun ini pertama kali dirinya menggunakannya, efeknya cukup bagus. Untuk cepat mengekstrak kebenaran lengkapnya, dirinya menggunakan teknik pijat akupresur yang keras. 1 jam penuh stimulasi intens sudah cukup sepenuhnya menghancurkannya. Selanjutnya, dirinya akan pergi ke Siam, Thailand untuk mencari Lin Yue dan membunuh penjahatnya. Lin Xin pun bertanya-tanya apakah gadis ini akan cukup berguna untuk rencana mendatang. Dengan menggunakan metode ekstrem seperti ini, dirinya bisa menjadikannya budak yang 100% setia pada dirinya dan tidak akan pernah mengkhianati dirinya. Namun sisi buruknya mungkin akan menyebabkan kerusakan pada otaknya. Lalu Lin Xin pun kini memiliki satu pertanyaan terakhir kepada si gadis. Apa yang Black Dragon King ingin lakukan dengan patung 3 mayat itu? Si gadis pun mengatakan bahwa Black Dragon King ingin kumantong miliknya memberi makan patung itu. Lin Xin pun bertanya soal kumantong ini. Si gadis menjelaskan, kumantong merupakan benda mistis umum di Siam, Thailand. Patung yang dibuat dari abu anak-anak yang meninggal, dicampur dengan relik dan bahan suci lainnya. Lalu seorang master kuat memberi makan dan mempersembahkan sesajen setiap hari, merawatnya seolah anaknya sendiri. Semakin lama durasi, semakin langka sesajennya. Semakin kuat kekuatan kumantong. Saat master bisa memerintahkan kumantong untuk memenuhi segala macam keinginan, Black Dragon King berencana mengorbankan patung 3 mayat kepada kumantong miliknya. Saat itu terjadi, kumantong akan naik menjadi Holy Child. Tidak peduli seberapa besar keinginan, dia akan mampu mewujudkannya. Tapi Black Dragon King tidak berencana melakukan ritual ini secara pribadi. Sebaliknya, dia berencana mengadakan upacara Ascension secara terbuka dan mengundang banyak selebriti serta para pengikut untuk menyaksikannya. Mengenai mengapa dia bersikeras melakukannya secara terbuka, dirinya tidak sepenuhnya yakin. Mendengar hal ini, Lin Xin mengatakan bahwa segalanya mulai menjadi menarik. Lin Xin pun meminta si gadis memberikannya ponselnya. Dirinya akan mentransfer sejumlah uang kepada si gadis. Si gadis pun memberikan ponselnya, namun si gadis mengatakan bahwa sebenarnya, bahkan jika Lin Xin tidak memberinya uang, dirinya pasti akan mematuhi Lin Xin. Namun tetap Lin Xin memberinya sejumlah uang dan kini notifikasi pun masuk ke ponsel si gadis dengan nominal 5 juta yuan. Si gadis dengan tangisnya mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin selaku masternya. Chong Pu dan dirinya adalah penegak terkuat Black Dragon King dan mereka melakukan banyak pekerjaan kotor. Tapi gaji bulanan mereka hanya sedikit lebih banyak dari penghasilan rata-rata orang biasa.
Dirinya belum pernah melihat banyak angka nol dalam hidupnya. Lin Shen pun mengatakan selama si gadis bekerja dengan baik, hadiah hanya akan bertambah dari sini. Ambil 5 juta ini dan gunakan untuk mengurus segalanya. Rekrut beberapa orang yang bisa dipercaya ke pihak mereka. Mereka akan berguna untuk rencana masa depan dirinya. Lin Shen pun menilai, Black Dragon King ini meskipun dirinya bisa dengan mudah menyusup ke sarangnya dan membunuhnya, itu tidak akan menyenangkan. Karena Black Dragon King ingin mengadakan upacara Ascension besar, dirinya akan bermain permainan yang lebih besar dengan Black Dragon King. Si gadis pun menanggapi Lin Shen dan dirinya pasti akan menyelesaikannya. Kemudian saat ini si gadis kembali ke Siam Thailand dan menemui Black Dragon King serta mengatakan bahwa bawahan Black Dragon King telah berhasil melaksanakan misi dan membawa kembali patung 3 mayat. Si gadis pun mempersilahkan Black Dragon King untuk memeriksanya. Black Dragon King pun tersenyum melihat patung ini dan mengatakan bahwa ini sangat bagus, sempurna. Inilah patung 3 mayat yang asli. Energi jahatnya sangat melimpah. Energi yin yang sangat murni. Tapi para pendeta Tao dari kuil Suanzhen selama generasinya hanya tahu menyegelnya. Sia-sia sekali harta tak ternilai ini. Mereka sungguh bodoh semuanya. Energi jahat dari patung 3 mayat sangat kuat. Seseorang tidak bisa terlalu lama mendekatinya. Jika tidak, itu akan merusak nasib dan keberuntungan seseorang. Black Dragon King pun meminta anggotanya untuk menyimpannya dengan aman. Tempatkan formasi penekan roh di ruang rahasia dan tugaskan 10 murid untuk menjaganya dengan ketat. Tidak seorang pun yang boleh mendekatinya. Anggotanya pun mengerti. Lalu si gadis memberitahu Black Dragon King bahwa Chongfu dan dirinya bergabung menyerang Lin Shen. Dan meskipun mereka berhasil membunuhnya, tapi Chongfu terluka parah dan akhirnya ditangkap polisi setempat. Black Dragon King pun mengatakan bahwa dirinya sudah meramalkan nasib Chongfu sejak lama. Ini sudah takdirnya. Jadi si gadis tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Dan karena si gadis melakukan pekerjaan hebat, jadi dirinya akan memberi si gadis hadiah 80.000 baht Thailand. Si gadis pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Dalam pikirannya, 80.000 baht Thailand itu hanya sekitar 17.600 yuan. Itu bahkan tidak sebanding dengan apa yang Lin Shen berikan kepada dirinya. Di samping itu, Lin Yue yang mendengar hal ini nampak sangat kaget bahwa Lin Shen sudah mati. Dirinya mempercayakannya pada Lin Shen untuk menyucikan patung 3 mayat. Karena dirinya menilai nasibnya kuat, dirinya tidak menyangka itu akan membawa malapetaka yang menyebabkan kematian Lin Shen. Lin Yue pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah mungkin patung 3 mayat mengubah nasibnya. Dirinya seharusnya tidak boleh gegabah saat itu. Dirinya menyebabkan kematiannya. Dirinya pasti akan membalaskan dendam untuk Lin Shen. Dan di saat yang sama, poin kesukaan Lin Yue bertambah sebanyak 30%. Hingga total poin kesukaannya menjadi 45%. Lalu 2 hari kemudian di siang hari di kuil Black Dragon King, para artis dan tokoh-tokoh terkenal mulai berdatangan. Dan di antara mereka ternyata ada Wei Suman. Lalu salah seorang dari penyiar berita menyapa semua penontonnya dan memberitahu mereka bahwa saat ini mereka sedang siaran langsung dari kuil Black Dragon King di Siam, Thailand. Mereka sekarang menyiarkan langsung upacara Ascension Holy Child. Upacara ini dianggap sebagai acara mistis paling megah di Thailand dalam dekade terakhir. Dengan ratusan pengusaha, selebriti dan pejabat diundang untuk hadir. Melalui upacara ini, Black Dragon King bermaksud menaikkan Kumantong yang telah dia rawat selama 30 tahun menjadi Holy Child. Setelah Ascension, Holy Child akan mampu mengabulkan keinginan apapun. Lalu salah satu anak buah Wei Suman kini memberitahu Wei Suman bahwa mereka sudah menempatkan mata-mata dari luar kuil. Mereka akan segera memberitahu Wei Suman jika polisi datang. Wei Suman pun mengatakan meskipun agak berbahaya tapi ini sangat perlu. Black Dragon King memiliki ketenaran besar di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kekuatan meramal dan mengubah nasib sangat terkenal. Mungkin dia sungguh bisa membantu dirinya keluar dari kesulitannya saat ini. Anggotanya pun mengatakan bahwa Wei Suman membangun kembali geng jamrut baru di Filipina dalam waktu singkat. Dan kekuatan Wei Suman semakin besar. Bos-bos geng lain ingin membentuk aliansi pernikahan dengan Wei Suman. Jadi mengapa mengambil resiko sebesar ini hanya untuk meminta Black Dragon King mengubah nasib Wei Suman? Wei Suman pun bertanya soal aliansi pernikahan ini, itu sangat konyol.
Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal penampilan, kekuatan, atau kekayaan. Jika bukan karena pasukan polisi Myanmar dan Tiongkok memburu dirinya bersama-sama, dirinya sudah lama pergi ke Tiongkok untuk menemukannya dan bersamanya selamanya. Mengapa dirinya harus bersembunyi di sini? Jika kekuatan Black Dragon King yang bisa mengubah nasib memungkinkan dirinya bertemu Lin Xin sekali lagi tanpa diketahui polisi, dirinya rela membayar harga berapapun. Lalu anggota Black Dragon King menyapa Wei Suman dan mengucapkan selamat datang serta meminta Wei Suman mengikutinya untuk menuju alas meditasinya. Wei Suman pun mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Dan kini seorang anggota meniupkan sebuah trompet yang menandakan Black Dragon King akan memasuki aula. Dan orang-orang yang menyaksikan kedatangan Black Dragon King menyebut bahwa acara dimulai. Lalu Black Dragon King mengatakan kepada para pengikut dan murid-muridnya, hari ini mereka berkumpul di sini untuk mempraktikkan dharma tertinggi dan membersihkan dunia dari kejahatan. Dirinya, Black Dragon King, dilindungi oleh para dewa dan 7 legion lainnya. Melalui berkah mereka, dirinya bisa melihat masa lalu dan masa depan serta mengendalikan nasib. Tapi dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab besar. Hari ini, dirinya akan menggunakan iman tulus mereka untuk mengumpulkan pahala tak terhingga dan melaksanakan sebuah upacara agung yang mengguncang bumi. Dan kini Black Dragon King memanggil seorang murid untuk maju dan mulai membacakan sebuah mantra sambil mengelilinginya. Dengan ini, Garuda Divine Spirit akan turun merasuki muridnya. Lalu anggota lain pun menyerang pria yang telah diberkati dengan senjata tajam, hingga tubuhnya kebal terhadap serangan senjata tajam tersebut. Para pengikut pun nampak kaget dan menyebut ini mukjizat, kebal terhadap semua senjata. Dia sungguh dirasuki oleh Garuda. Kekuatan Master Black Dragon King tiada batasnya. Hingga kini, para pengikut tanpa ragu menyumbangkan uangnya untuk mencari pahala. Dengan ini, mereka dengan rendah hati menyambut Kumantong. Hingga kini para murid membawa Kumantong ke tengah upacara, serta menghadirkan patung 3 mayat. Lalu Black Dragon King meminta semua orang untuk melihat. Ini adalah Ancient Evil Artifact yang dirinya temukan secara kebetulan di sebuah gua tua jatuh di pegunungan perbatasan Thailand. Konon seorang biksu suci dengan kekuatan besar mengorbankan dirinya 1000 tahun lalu untuk menyegel roh jahat kuno pemakan kehidupan ke dalam patung kayu ini. Seperti yang mereka lihat, bahkan 2 muridnya yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun sangat kewalahan hanya dengan berada di dekatnya. Itu saja sudah membuktikan betapa berbahayanya patung kayu ini. Jika artefak ini jatuh ke tangan orang biasa, bencana besar macam apa yang akan dilepaskannya. Hari ini, dirinya rela membakar 10 tahun kultivasinya untuk mengaktifkan formasi tertinggi ini dan membiarkan Kumantong yang telah dirinya pelihara selama 30 tahun menyerap dan menyucikan roh jahat ini sepenuhnya, menyingkirkan bahaya demi rakyat. Para pengikut pun kini bersorak untuk Black Dragon King karena penuh belas kasih. Lalu seorang pria mengatakan kepada Wei Shuman bahwa dirinya punya informasi dari orang dalam. Selama Kumantong ini berhasil memakan roh jahat, dia akan segera menjadi Holy Child terkuat dalam sejarah. Saat itu, keinginan apapun, entah kekayaan, kesehatan, kekuasaan, atau pernikahan akan terpenuhi. Mereka, para pengikut setia, akhirnya akan menerima berkahnya. Wei Suman pun menanggapi kata-kata orang ini dan bertanya karena Kumantong ini sangat maha kuasa. Mengapa Master Black Dragon King tidak menggunakannya saja untuk mewujudkan keinginannya sendiri? Mengapa repot-repot meramal dan mengubah nasib para pengikutnya? Si pria pun nampak marah dan mengatakan bahwa Black Dragon King itu reinkarnasi dari Dragon King yang penuh belas kasih. Dia datang untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, termasuk pengikut tidak berdaya seperti mereka. Meragukan Master akan menggunakan artefak suci untuk keuntungan pribadi, itu penghinaan besar bagi Master. Di samping itu, orang-orang yang melihat Black Dragon King yang memulai ritualnya bertanya mengapa dirinya merasa gelisah dan panik. Pengikut setia pun mengatakan bahwa itu mungkin hanya rasa kagum alami yang muncul tanpa sadar dari berpartisipasi dalam mukjizat ilahi. Lalu dalam pikiran Black Dragon King sendiri, yang mengatakan bahwa formasi hati sejengkal menjadi bumi berjalan dengan baik, mereka semua akan jadi santapan bagi Kumantong miliknya. Kumantong membutuhkan energi besar untuk menyerap dan memurnikan roh jahat dari patung 3 mayat.
Formasi transmutasi penguras nasib ini bisa menguras semua keberuntungan para pengikut yang hadir, mengubahnya menjadi pasokan energi besar bagi Kumantong. Dalam waktu 30 menit itu akan menjadi akhir bagi mereka. Namun, tiba-tiba Li Yue datang dan masuk mengganggu prosesi ritual. Anggota Black Dragon yang melihat hal ini segera menghentikan Li Yue. Namun Li Yue dengan mudah menjatuhkan mereka satu persatu dan menerobos masuk ke tengah ritual. Black Dragon King pun bertanya apa yang bisa Li Yue lakukan sendiri. Li Yue menegaskan bahwa dengan semua kejahatan yang Dragon King lakukan, Black Dragon King berani mencoba sihir hitam terlarang yang menentang langit. Dirinya datang bukan hanya untuk merebut kembali artefak yang menjadi milik kuilnya dan menghentikan konspirasi Black Dragon King, tapi juga untuk membalaskan dendam muridnya yang tak bersalah dan terbunuh secara tidak adil. Dirinya akan mulai dengan melumpuhkan tangan Black Dragon King yang penuh noda kejahatan ini. Namun nyatanya tiba-tiba dari dalam kotak Kumantong, anggota Black Dragon King tiba-tiba muncul dan mencengkram Li Yue. Li Yue pun baru sadar bahwa dirinya telah jatuh ke dalam jebakan. Black Dragon King menyebut jika Li Yue langsung mengambil patung itu dan melarikan diri, dengan kecepatan Li Yue, mungkin Li Yue punya sedikit peluang untuk lolos. Sayangnya, dirinya sudah meramalkan sejak lama kalau Li Yue pasti akan kembali untuk menghentikan dirinya. Karena Li Yue sama bodohnya dengan masternya. Lalu Black Dragon King meminta semua orang untuk tidak panik. Wanita ini seorang Daois dari Tiongkok yang mencoba mencuri patung ini. Tapi dirinya sudah meramalkan hal ini sejak lama dan menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan. Para pengikut pun menyebut Li Yue terlalu percaya diri. Black Dragon King bisa melihat masa lalu dan masa depan. Tapi Li Yue masih mencoba menyerapnya. Lalu Black Dragon King menyebut bahwa Li Yue memiliki konstitusi Yin murni yang langka. Ini sempurna. Darahnya akan menjadi persembahan. Itu pasti akan membantu keberhasilan Kumantong dalam sekali langkah. Hingga kini, Li Yue telah diikat di sebuah tiang. Dalam pikiran Li Yue, artefak yang diwariskan selama berabad-abad oleh leluhur mereka telah dicuri. Dan murid-murid tak bersalah mati secara tragis dan sekarang, bahkan dirinya akan kehilangan nyawanya di sini. Lalu Black Dragon King menekankan semua keberuntungan yang terkumpul akan mengalir ke dalam dirinya. Saat formasi selesai dan Holy Child memakan roh jahat, dirinya akan melampaui ranah mortal dan menjadi Black Dragon God sejati. Namun tiba-tiba seseorang datang dan bertanya sampah seperti Black Dragon King ingin menjadi dewa. Apakah Black Dragon King sudah mendapat izin dari dirinya? Orang-orang pun seketika melihat ke arah sumber suara dan ternyata itu adalah Lin Xin. Wei Suman pun nampak sangat kaget melihat kehadiran Lin Xin di sini. Hingga tingkat kesukaannya naik sebanyak 2% dan totalnya menjadi 93%. Begitu juga dengan Li Yue yang kaget dengan kehadiran Lin Xin yang Li Yue kira sudah mati. Li Yue segera meminta Lin Xin untuk segera pergi. Black Dragon King bukan seseorang yang bisa Lin Xin hadapi. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya menempuh perjalanan sejauh ini hanya untuk menghancurkan cacing ini. Dan tentunya menyelamatkan Li Yue. Mendengar hal ini, Li Yue pun nampak takjub dan seketika poin kesukaannya naik sebanyak 10%. Dan total kesukaannya saat ini adalah 55%. Lalu Black Dragon King bertanya kepada si gadis, bukankah si gadis bilang dia sudah mati? Si gadis pun mengatakan bahwa dirinya sungguh melihat dia menghembuskan napas terakhirnya. Black Dragon King mengatakan jika si gadis tidak membawa kembali patung 3 mayat, dirinya pasti curiga si gadis berkhianat. Black Dragon King meminta si gadis untuk pergi dari hadapannya. Setelah selesai dengan Lin Xin, dirinya akan menuntaskan urusan dengan si gadis. Kembali Black Dragon King menyebut bahwa dirinya sudah lama meramalkan jika Lin Xin akan datang untuk merusak upacara suci ini. Segera Black Dragon King meminta anggotanya untuk menangkapnya serta potong lidahnya. Lin Xin pun bertanya soal sikap Black Dragon King yang merupakan calon dewa. Apakah sudah ketakutan? Black Dragon King bahkan tidak berani membiarkan dirinya mengucapkan beberapa kata kebenaran. Atau Black Dragon King sedang merasa bersalah. Black Dragon King pun bertanya lelucon macam apakah ini. Dirinya, Dragon King, selapang samudra, belas kasihnya tiada batas. Dengan ini, dirinya akan mendengar lelucon apa yang keluar dari mulut Lin Xin. Kemudian Lin Xin mengatakan bahwa mereka semua sepenuhnya telah diperdaya oleh penipu munafik di atas panggung ini. Demi mencuri patung 3 mayat yang dijaga oleh kuil Xuanzhen di negaranya. Selama berbagai generasi, Black Dragon King tidak segan-segan mengirim seseorang menyeberang perbatasan untuk membunuh dan menghancurkan kuil Xuanzhen demi menutupinya.
Dan mereka yang sama sekali dibutakan bukan hanya memberinya uang, tapi juga berterima kasih dengan penuh syukur. Sungguh menyedihkan. Alih-alih percaya kalau dia Black Dragon God, lebih baik mereka percaya pada dirinya yang dipilih oleh takdir. Para pengikut pun menyebut ini omong kosong, serta menyebut Lin Xin kurang ajar berani memfitnah Master Black Dragon King. Mereka pun meminta orang-orang untuk mengusir orang Tiongkok yang menyebarkan kebohongan ini. Lalu Black Dragon King menyebut Lin Xin sebagai bocah bodoh. Semua orang tahu dirinya adalah dewa sejati yang hidup. Lin Xin meracau seperti orang gila. Apakah Lin Xin mengira bisa menggoyahkan iman para pengikutnya? Lalu Li Yue mengatakan kepada Lin Xin bahwa Thailand tidak seperti Tiongkok. Orang di sini sangat berdevosi kepada Black Dragon King. Seberapa banyak pun Lin Xin bicara, mereka tidak akan mendengarkan. Lalu Lin Xin kini menggunakan skill aktifnya yaitu suara keras level 19 dan mengatakan bahwa mereka semua manusia fana, buta, dan bodoh. Mereka gagal mengenali dirinya yang dipilih oleh takdir. Hari ini dirinya akan membuat mereka menyaksikan sendiri apa arti sesungguhnya orang yang dipilih oleh takdir. Dan Lin Xin pun kini mengeluarkan kata-kata mantranya. Orang-orang pun bertanya apa yang Lin Xin lakukan. Suara aneh itu, apakah itu mantra Tiongkok? Di telinga terdengar seperti campuran panggilan hewan. Dan tak berselang lama suara gemuruh pun mendekat dan nyatanya kini burung elang pun mulai mendekat. Ular berbisa juga hadir di sini. Para pengikut pun kaget saat melihat ular berbisa ada di sini. Lalu sekumpulan gajah juga menerobos pintu kuil hingga monyet juga datang ke kuil ini. Dan semua hewan ini berkumpul mengitari Lin Xin dan nampak memberikan penghormatan. Orang-orang pun nampak kaget melihat pemandangan di mana hewan-hewan memberikan penghormatan. Mereka pun bertanya-tanya apakah Lin Xin sungguh orang yang terpilih. Dan Lin Xin sendiri nyatanya sudah mengaktifkan skill Beast Tamer. Di samping itu, pengikut Black Dragon King yang telah direkrut si gadis pun melaporkan bahwa semua gajah di utara sudah dilepas. Kandang ular di sisi barat juga sudah kosong. Semua kandang burung di timur juga sudah dibuka semua. Serta kandang monyet juga sudah dibuka semua. Lalu salah seorang dari mereka bertanya kepada rekannya melalui alat komunikasi. Mereka susah payah melakukan semua ini hanya untuk melepaskan hewan-hewan yang tidak terlatih. Apa gunanya? Seseorang menyebut bahwa si gadis memberi mereka masing-masing 100.000 untuk mengkhianati Black Dragon King. Dirinya bahkan siap mempertaruhkan nyawa untuknya. Ternyata yang harus mereka lakukan sesederhana ini. Mereka pun membenarkan hal itu. Mereka hampir tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa membagi sisa uang dari pembelian hewan. Buat apa mereka mengikuti Black Dragon King yang pelit itu? Mulai sekarang si gadis adalah bos baru mereka. Lalu mereka pun bertanya kepada si gadis apakah rencananya berjalan lancar. Namun si gadis tidak menjawab pertanyaan mereka karena takjub dengan pemandangan yang dia lihat saat ini. Si gadis pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana Lin Xin bisa melakukan ini. Apa ini bahkan mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia? Dirinya hanya melepaskan mereka sesuai rencana. Dirinya tidak menyangka hasilnya seperti ini. Ini sebuah mukjizat. Sedangkan Wei Suman nampak terpesona melihat Lin Xin. Wei Suman menilai Lin Xin dengan divine auranya. Dia bahkan lebih mempesona. Dan seketika tingkat kesukaan Wei Suman kembali bertambah sebanyak 3% hingga total kesukaannya menjadi 96%. Melihat notifikasi ini, Lin Xin tidak menyangka Wei Suman ada di sini. Ini adalah waktu yang sempurna. Dirinya bisa memanfaatkannya untuk bagian pertunjukan berikutnya. Black Dragon King pun seketika panik dan menyebut ini hanya tipuan dan pura-pura. Dia pasti menggunakan hewan-hewan terlatih, semua ini palsu. Para pengikut pun membenarkan hal itu. Jika hewan-hewan itu dilatih sebelumnya, maka tentu saja memungkinkan. Ini bukan hal luar biasa. Lalu Lin Xin mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang lucu atas dukungannya. Mereka boleh pergi sekarang. Lalu Lin Xin pun bertanya apakah mereka pikir hewan-hewan itu dilatih. Semuanya palsu. Jika demikian, biar dirinya beritahu sesuatu yang nyata. Dirinya yang dipilih oleh takdir turun ke sini untuk menunjukkan kepada mereka para manusia fana sebuah mukjizat sejati. Menganugerahkan dengan welas asih. Para pengikut pun bertanya soal anugerah dan bertanya apa maksudnya. Lin Xin pun menyebut bahwa mereka selalu memberikan uang kepada Black Dragon King. Lalu berdasarkan devosi dan kegunaan mereka, dia akan memberi bimbingan atau bantuan secara selektif. Mereka pun bertanya soal penganugerahan ini, bagaimana cara tepatnya? Apakah dia akan memberi mereka uang? Lalu Lin Xin pun mengatakan jika mereka percaya pada Black Dragon King, ujung-ujungnya mereka menyerahkan segalanya yang mereka miliki.
termasuk uang yang mereka peroleh dengan susah payah, dan jika mereka percaya pada dirinya akan memberi mereka uang saat ini juga. Siapapun yang percaya pada dirinya berdiri dan sebutkan nomor rekening banknya. Dirinya akan mentransfer uangnya, akan dirinya beri sebanyak yang mereka inginkan. Mereka pun kaget dengan hal ini dan bertanya apakah Lin Xin tidak berbohong. Namun sebagian orang menyebut ini tidak mungkin, mana ada hal yang sebaik itu di dunia ini. Salah seorang pun menyebut bahwa mencoba tidak ada ruginya, tapi mencoba itu berarti mengkhianati Black Dragon King. Maka dari itu pikirkan baik-baik, dan di saat itu Wei Suman seketika berdiri dan mengatakan bahwa dirinya percaya. Dirinya percaya pada Lin Xin. Lin Xin yang dipilih oleh takdir. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.